Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Aprilia dengan NIM terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sa'du Ajariyah. Pengertian Sa'du Ajariyah menurut etimologis. Kata asad merupakan kata benda abstrak masda dari sadda, yasudu. Saddan, kata asad berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Ajariyah merupakan kata benda, isim, bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Menurut terminologis atau bahasa, dari berbagai pandangan bisa dipahami bahwa saat ajariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kemudian, dasar hukum Sa'du Zariyah. Yang pertama adalah Al-Quran. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Nah, maksud dari arti di atas ialah nampak jelas bahwa mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah ajariyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan saat ajariyah. Yang kedua, as-sunnah. Contohnya terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 50 yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang, yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan. Dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya, dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ia adalah hati. Sahih Bukhari nomor 50. Hadis tersebut menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, kaidah fikih.
Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan saat adzariyah adalah yang artinya menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah saat adzariyah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena dalam saat adzariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Kemudian macam-macam sa'du adzariyah. Yang pertama adalah sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Nah, contohnya di sini adalah menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar, atau hidup bertetangga, meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain di sini adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina. Dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Kemudian contoh sa'du adzariyah, yaitu melarang perbuatan atau permainan judi tanpa uang. Kemudian melarang orang minum seteguk minum keras, padahal seteguk itu tidak memabukkan. Kemudian melihat aurat perempuan itu dilarang ya, untuk menyumbat jalan terjadinya perzinahan. Larangan semacam ini untuk menutup jalan agar jangan sampai muncul atau bertambahnya penjudi, pemabuk, dan pezina. Kemudian, kedudukan sa'du adzariyah. Kelompok pertama, yaitu yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama tersebut di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih. Mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kemudian kelompok kedua yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak sa'du adzariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakan pada kasus-kasus yang lain. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual, zohir al-lafaz. Sementara sa'du adzariyah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka, konsep sa'du adzariyah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung.
Kemudian objek sa'du adzariyah. Yang pertama yaitu perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya. Seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuat khamar. Ini halal, karena membuat khamar adalah nadir, jarang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir, jarang terjadi. Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakni karena menutup pintu sa'du dzariyah adalah wajib mengambil ihtiyat, berhati-hati terhadap kerusakan sedapat mungkin. Sedangkan ihtiyat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu, yakni contohnya menjual senjata di waktu perang atau fitnah, menjual anggur untuk dibuat khamar, hukumnya haram. Kemudian yang keempat, perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu. Seperti jual beli yang menjadi sarana bagi riba ini diharamkan. Mengenai bagian keempat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal? Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haram. Untuk menetapkan hukum jalan sarana yang mengharamkan kepada tujuan dalam sa'du adzariyah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang. Dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kemudian yang kedua, niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal. Dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. Kemudian yang terakhir adalah akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan, seperti yang diajarkan syariah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dapat disimpulkan bahwa dalam sa'du adzariyah, penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan, manfaat, dan menghindari kemufsadatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji di tengah masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.